Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufiki dari jurusan S1 Akuntansi kelas AK4207 dan saya di sini akan mewawancarai salah satu manajer dari PT Rizky Bukit Bangunan Energi ini untuk memenuhi tugas kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufiki dari jurusan S1 Akuntansi. Saya di sini untuk mewawancara Bapak Sakya. Ya, untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Oke. Iya Pak. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Vicky? Alhamdulillah sehat juga saya Pak. Apa yang bisa dibantu? Saya mau bertanya tentang Sistem Informasi Akuntansi ya, tentang aplikasinya. Oke. Ya seputar segitu aja Pak. Saya bagaimana sejarah berdirinya perusahaan PT Rizky Bukit Barisan Energi dan bergerak dalam bidang apa perusahaan ini? Oke. Biar ada memberikan gambaran terlebih dahulu buat Mas Vicky. Pertama bahwa kita bergerak di sektor hulu migas atau upstream. Kebetulan perusahaan kita adalah belum dimulai dari fase eksplorasi yaitu kita mengolah wilayah kerja. Kita berkontrak dengan SKK Migas, kita mengelola suatu lapangan, suatu areal atau blok dari fase kosong sampai nanti akan memasuki fase eksploitasi atau produksi. Nah, di fase eksplorasi itu kita ada periode-periodenya, ada tahapan-tahapannya. Nah, di hulu migas kita berkontrak itu di tahun kontrak PSC kita atau istilahnya Production Sharing Contract atau bahasa Indonesianya K3S, kontraktor kontrak kerjasama. Nah, ini kita serupa seperti dengan Pertamina EP, Chevron, Caltex, Total, yang lain-lain K3S. Nah, kita dari sisi dari eksplorasi kita berkontrak awal di tahun 2008. PC kita dimulai awalnya bernama Radian Bukit Barisan dan masuklah menjadi dari Rizky Bukit Barisan Energi di tahun 2000, resmi menjadi di tahun 2016, tapi kita masuk mulai di tahun 2014 kepada perusahaan ini, dan sekarang sebagai pelaksananya dan operatornya, istilahnya kami adalah operator, yaitu Rizky Bukit Barisan Energi. Dan kita setelah melewati fase eksplorasi dengan sudah keluarnya persetujuan POD atau Plan of Development di bulan Juni 2018 itu dari Kementerian SDM dan dari SKK Migas. Nanti harapan kita sih belum masuk ke, seharusnya sudah masuk ke dalam fase eksploitasi, tapi kita masih berupaya karena kita belum masuk ke tingkat ke komersial. Jadi kita masih berupaya ya. Jadi sementara ini di fase eksplorasi itu kita adalah semuanya full, kita pure pekerjaan, biaya adalah investasi. Jadi kita belum ada pemasukan karena kita belum masuk di komersial. Kurang lebih seperti itu. Apa progres perusahaan ini dari tahun ke tahun, Pak? Tahun ke tahun semenjak Rizky Bukit Barisan dari holding kita masuk, progresnya signifikan. Kita masuk di 2014, Rizky Bukit Barisan udah melaksanakan program sampai di tahun 2017 itu drilling sumur, pengeboran sumur ada sekitar 4. Ada sumur Sinamar 2, South Sinamar 2, Sinamar 3, Ganesha 1, dan ada re-entry sumur Sinamar 2. Jadi kita ada pengeboran 4 sumur, 1 re-entry sumur, dan udah melaksanakan firm komitmen seismik akuisisi 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi atas dasar itu dan kita sudah discovery, mendapatkan cadangan gas, dan keluarlah persetujuan dari yang saya sebutkan sebelumnya.
persetujuan gas di tahun 2018. Apakah perusahaan ini sudah menerapkan sistem informasi akuntansi, Pak? Oh iya, terhitung dari 2014 kita bertahap perusahaan ini sudah menerapkan sistem informasi akuntansi. Seberapa besar peran sistem informasi akuntansi tersebut? Wah, besar sekali peranannya. Karena dari sisi pertanggungjawaban atas biaya, pencatatan, dan pelaporan kita, pertanggungjawaban kita kepada negara dan SKK Migas. Karena biaya di dalam K3S, kontrak kerjasama ini, kita menggunakan mekanisme cost recovery. Itu bertanggung jawab kepada negara. Jadi pada saat kayak kemarin kita keluar persetujuan POD itu, sebelumnya ada audit oleh BPK atau BPKP yang ditunjuk oleh negara mewakili SKK Migas. Nah, itu biasanya di bawah divisi PBO atau pemeriksaan biaya operasi, itu mewakili negara. Apa sih Pak kelebihan software akuntansi yang digunakan perusahaan PT Rizky Bukit Barisan Energi ini? Kalau software yang kami gunakan saat ini, ya kelebihannya sih kita sudah dari awal yang kita pakai di sini yang digunakan sudah langsung mengacu kepada industri hulu migas, di mana itu dibedakan dengan aplikasi akuntansi yang lain adalah spesifik kita atau mengacu kepada namanya istilahnya PSC accounting. PSC accounting adalah production sharing contract, akuntansi atas K3S. Itu mengacu kepada WPRD, Working Program and Budget setiap tahun yang akan kita ajukan. Itu dibagi ada beberapa budget schedule. Nah, hanya membedakan dengan akuntansi umum adalah pada saat costing biayanya. Costing biayanya kita 6 chart of account kepala 6, 7, 6, 8 dan 9 itu adalah untuk biaya. 6 adalah untuk biaya kapital atau biaya proyek terkait dengan eksplorasi maupun kegiatan program. 8 terkait biaya operasional produksi dan 9 terkait dengan general and administration. Ada yang perlu dikembangin nggak Pak dari sistem aplikasinya? Oh ya, sementara ini sistem kita yang dipakai hanya memantau untuk terkait dengan pertanggungjawaban kita kepada auditor negara SKK Migas dan auditor negara. Idealnya sih kita akan mengembangkan lebih ke ERP, enterprise program yang terkait itu terintegrasi dengan SCM atau supply chain management terkait dari sisi pengadaan dan habis terintegrasi dengan inventory dengan logistik aset di lapangan sebagai kontrol kita dari sisi akuntansi atas aset pembiayaan atau apapun material atau barang yang sudah dibeli, dan juga terkait dengan HR. HR ini adalah human resource terkait dengan biaya kayak pengeluaran atas manpower, apakah dia direct contract, employee atau dia kita outsourcing. Bagaimana sistem pengendalian intern pada sistem informasi akuntansi penjualan? Di kita karena tadi yang saya sampaikan kita masih baru melewati tahap eksplorasi, kita baru mulai POD, kita belum komersial, jadi kita belum ada penjualan. Tapi di dalam sistem akuntansi yang kita pakai, pastinya pasti namanya kita pakai suatu aplikasi pasti sudah ada untuk persiapan atas penerimaan uang masuk. Itu nanti pada saat kalau kita mulai masuk di fase komersial, itu biasanya kita atas penjualan gas atau minyak hasil dari WK Southwest Bukit Barisan. Dokumen dan catatan apa saja yang digunakan dalam sistem akuntansi transaksi kas pada perusahaan ini, Pak? Dokumen sih ya hampir semua terkait dengan transaksi, realisasi transaksi biaya. Itu pasti dokumen yang kita pakai. Biasanya itu dari dokumen awal itu adalah kita pakai ada di sini pakai PR atau preliminary request dari user itu hendak mengajukan suatu pembiayaan atau kebutuhan atau apapun, dia mengajukan PR, persetujuan dari sisi atasannya atau level di atasnya sampai ke level manajemen, dan di situ ada level approval apakah budget biayanya ada atau tidak. Kalau tidak ada
biasanya akan dievaluasi, disetujui atau tidak. Tapi kalau memang ada biasa langsung di-approve, bisa jalan. Dan begitu keluar biaya, nanti akan dicatat di keuangan. Ada prosesnya juga, prosedurnya. Kita ada beberapa form lah yang kita pakai, dan itu common lah di beberapa sistem akuntansi, dipakainya sama. Kurang lebih pencatatannya kita karena kita pakai cost recovery adalah mayoritas berdasarkan cash basis, dan ada beberapa accrue itu biasanya yang rutin, kategori biaya rutin. Berapa banyak karyawan yang dimiliki dan bagaimana pembagian tugas antar karyawan pada perusahaan ini? Karyawan saat ini kalau dari sisi persetujuan tenaga kerja itu sekitar 40 sampai 44 kalau nggak salah. Nah, kalau realisasi yang sekarang sudah berjalan, karena kita masih belum beroperasi full, kita kurang lebih baru sekitar 30-an kurang lebih, 27 28 30. Jadi masih di bawah dari yang udah disetujui oleh SKK Migas. Dalam proses perusahaan akan memberikan denda atau sanksi bagi customer yang telah melewati batas jatuh tempo piutang. Itu mungkin untuk di industri yang common ya, dimana yang tadi kembali lagi ke awal, ibaratnya perusahaan tersebut sudah memiliki pendapatan, atau kami bilang adalah tadi di sisi kami di hulu, kita di industri migas adalah sudah komersial. Karena kami belum komersial, ya kami belum menerapkan hal itu. Tetapi kalau dari di sisi industri kita, contoh misalnya kita anggap kemarin kita ngebor, misalkan kita dapat minyak, kita juga punya perencana mungkin kita jual minyaknya atau crude oil tersebut kita jual dengan produksi tingkat kapasitas produksi berapa barel per hari. Pembelinya adalah off-taker-nya adalah PT Pertamina, dalam konteks Pertamina Persero. Itu mungkin ada kontrak namanya PJBM, perjanjian jual beli minyak. Nah itu nanti sih di cover di situ terkait hutang dan piutang, denda, pembayaran, dan biasanya sih harusnya mekanisme tetap 25 hari terhitung setelah minyak diterima. Karena jika kami udah mulai komersial, kami menjualkan jika ada porsi negara, dalam hal ini SKK Migas. Jadi pembayaran masih biasanya tepat waktu. Kalaupun itu contoh untuk minyak, misalnya gas juga hampir sama, misalnya kita bilang PJBG atau perjanjian jual beli gas. Metode apa sih Pak yang digunakan bagian finance dan accounting untuk menangani transaksi liability atau hutang piutang? Ya, metode pencatatan kita sih biasa pengakuan atas hutang piutang itu terkait dengan masalah atas, kalau hutang piutang berarti atas invoice kita berarti kan masalah hutang, atas invoice yang terima kita sih memanage ya, kita berusaha meminimalisasi hutang piutang dengan mengatur cash management, menerapkan cash management. Kita juga ada mekanisme masih pakai cash call ke holding karena kita belum ada penerimaan pendapatan dari sisi komersial. Dan kalau untuk masalah piutang ya kembali lagi tadi kita belum ada komersial. Kalaupun ada nanti mungkin sudah memakai cash flow dari hasil jual beli, cash inflow dengan cash outflow-nya biasanya tinggal diatur di cash manajemennya aja. Apakah manfaat yang diterima oleh perusahaan dengan adanya sistem informasi sangat memberikan peranan penting? Oh iya, jelas. Harusnya ya, terutama dari sisi kebutuhan manajemen informasi itu adalah kepada para stakeholder. Stakeholder itu adalah internal maupun eksternal. Internal kita adalah top manajemen, pemegang saham, top manajemen, board of director, itu pasti kita membutuhkan informasi itu. Dan kalau kepada stakeholder eksternal, kepada negara atau SKK Migas, di mana kita mengajukan anggaran per tahun dan ada pengajuan biaya cost recovery, perhitungannya ada pelaporan namanya FQR atau Financial Quarterly Report, ada Financial Monthly Report, dan ada kontrol-kontrol atas AFE, Close Out Report, dan lain-lain. Itu yang perlu namanya ada sistem informasi yang bisa memberikan informasi yang valid dan tepat untuk kebutuhan para stakeholder tadi. Baik Pak, pertanyaannya udah segitu aja. Okay. Saya
Makasih ya Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton video profil perusahaan dan sistem informasi akuntansi dari perusahaan Rizky Bukit Bangun Energi ini. If you all like it, leave the like down below. Nama saya Muhammad Taufikian. Tama.